Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk kembali menuntut ilmu agama. Pada pertemuan hari ini, yaitu pada materi pelajaran tafsir, kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran tafsir, ya, yang sempat kita tunda karena bagaimana Ustadz sesekali memberikan evaluasi-evaluasi, ya, supaya apa yang telah kalian baca, apa yang telah kalian dengar, ya, bisa memurojaah, ya, memurojaah kembali pelajaran-pelajaran yang telah terlalui atau yang telah dilewati. Ya, pada kesempatan hari ini Ustadz akan melanjutkan materi kita, ya, selanjutnya, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bab 1 kita sudah mempelajari tentang kebenaran Al-Qur'an. Bab kedua tentang kesempurnaan Al-Qur'an. Kemudian yang bab ketiga, dan ini yang bab yang terakhir dari semester ganjil kita, semester ganjil ini, yaitu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Ya. Dalam kesempatan sebelumnya, ya, Ustaz sudah pernah jelaskan di bab 3, ya, tentang kandungan Al-Qur'an, tentang kebesaran Allah dan kekuasaannya dalam surah Al-Baqarah 21 sampai 22. Ya, kemudian di ayat yang lain di surah yang sama, surah Al-Baqarah ayat 164. Ini juga Ustadz sudah berikan materi tentang kebesaran Allah dan kekuasaannya. Ya, meskipun waktu itu ya Ustadz belum sempat yang menjelaskan melalui video. Ya, dan pada kesempatan ini Ustadz akan lanjutkan, yaitu di surah Al-Anbiya ayat 30. Di surah Al-Anbiya ayat 30. Dan ini pembahasan terakhir dari, ya, semester ganjil ini, ya. Nanti insya Allah setelah ini akan ada lagi evaluasi-evaluasi supaya, ya, melekatkan, ya, ilmu yang telah kita dapatkan, ya, pada mulai awal semester ganjil, ya, supaya sebelum kita ujian, ya, semester, ya, kita sudah menguasai materi-materi yang Ustadz sudah jelaskan, ya, mulai dari awal pertemuan sampai pertemuan atau materi terakhir, ya, sebelum kita pindah ke semester genap, ya. Baik, Ustadz buka surah Al-Anbiya ayat 30. Ya, masih bab 3, memahami kandungan akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, ya, dan kekuasaannya. Ya, Ustadz lupa di sini, ya, dan kekuasaannya. Surah Al-Anbiya ayat 30. Ustadz bacakan. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak atau tiada juga beriman? Nah, ini terjemahannya. Adapun tafsirnya, ya, dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, potongan ayatnya, awalam yarul ladina kafaru, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui? Ya, tafsirnya apa? Tafsirnya mulai dari sini. Ya, tafsirnya mulai dari sini.
yaitu tidaklah mereka memikirkan dan mengetahui. Ya, nah, ini pertanyaan kepada orang-orang kafir, ya sekaligus pernyataan. Ya, wahai orang kafir, ya, tidakkah kalian memikirkan? Tidakkah kalian mengetahui? Ya, nah, ini merupakan ya, sekaligus ancaman kepada orang-orang kafir. Padahal ya mereka juga sama dengan manusia seperti biasa. Ya, dia memiliki otak, dia memiliki pikiran. Ya, ya hanya saja pertanyaannya di sini, tidakkah mereka memikirkan? Ya, tidakkah mereka memaksimalkan pikiran mereka? Ya, tidak menggali pengetahuan-pengetahuan. Apa itu? Annas samawati wal ardo kana ratqan. Artinya bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Ya, apa tafsirnya? Ya, mana dari sini? Terdapat pendapat mengatakan yang dimaksud adalah bahwa dahulu langit-langit hanyalah satu kemudian dipisahkan. Begitu juga bumi-bumi. Ya. Jadi ini pendapat yang pertama ya, bahwa bersatu padu maksudnya ya. Artinya dia satu hal, sesuatu yang satu ya, antara langit dan bumi ya. Jadi ya ibarat sebuah apa namanya, misalkan ya sebuah apel misalkan ya, buah apel ya. Jadi apel ini ya dulu itu sempurna ya, artinya tergabung ya, satu apel ya. Kemudian apa? Kemudian Allah pisahkan ya, artinya dipotong ya, kemudian dipisahkan, yang satunya langit, yang satunya bumi ya, seperti itu ya. Ini contoh saja, apel kemudian dipisah, Allah pisah, kemudian satu yang menjadi langitnya, satu yang menjadi buminya. Pendapat lain mengatakan bahwa dahulu langit dan bumi merupakan benda yang satu yang saling menempel ya. Artinya ya, eh, ini langit dan bumi sama-sama benda ya, kemudian dia saling menempel ya, artinya menjadi satu ya dulu ya. Karena kekuasaannya, karena kebesaran Allah, maka Allah mengatakan apa? Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya ya, kami pisahkan keduanya ya. Jadi Allah memisahkan antara langit dan bumi ya. Kita akan sebutkan nanti perkataan ulama berkaitan tentang ini. Kita lanjut saja dulu. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, yaitu kami hidupkan seluruh makhluk hidup dengan air yang kami turunkan dari langit atau dengan air yang di lautan. Hal ini meliputi hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan maknanya adalah air merupakan sebab kehidupan segala makhluk hidup yang ada di bumi ya. Jadi di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menghidupkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini hidup dengan diturunkannya air dari langit ya. Coba halnya misalkan ya di bumi ini tidak ada air satu tetes pun, maka tentu seluruh makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup. Karena tentunya semua orang membutuhkan yang namanya air. Bukan hanya manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, itu seluruhnya membutuhkan yang namanya air. Makanya disebutkan di sini meliputi hewan dan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi air yang diciptakan bukan hanya untuk manusia, tapi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ya. Ya, apa kebutuhan kita terhadap air? Ya, sangat banyak. Tentunya yang paling pertama adalah kita membutuhkan yang namanya minum. Ya, bukan hanya makan ya. Kalau orang biasanya memiliki
air minum, kemudian dia minum setiap harinya tanpa makan, ya dia akan mampu bertahan hidup. Tapi kalau dibalik, kalau misalkan dia hanya memiliki makanan dan tidak mempunyai minuman, maka waktu yang singkat dia akan, ya dalam waktu yang singkat dia akan meninggal, ya, karena tidak mungkin memasukkan makanan saja. Nah, ini semua sudah dijelaskan, ya, di antara hikmahnya bahwa kita dari sini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, ya, karena dengan air ini segala makhluk hidup yang ada di bumi bisa hidup. Afala yu'minun, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Dalam tafsirnya, padahal tanda-tanda dari Allah telah cukup untuk menjadikan mereka beriman. Nah, ini kembali ke pertanyaan kepada siapa? Yu'minun, kepada orang beriman atau orang kafir? Ya, orang kafir. Ya, sebagaimana pertanyaan di atas tadi, ya. Awalam yarul ladina kafaru, ya, tidak mengetahui. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui? Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Ya, setelah dijelaskan di atas bahwasanya dulu Allah menciptakan satu kesatuan, kemudian dipisah menjadi dua, yaitu bumi dengan langit. Setelah itu, bukan hanya sampai di situ, Allah juga turunkan air dari langit. Terus, kenapa mereka tidak juga beriman? Ya, ini, ya, merupakan, ya, ancaman kepada orang-orang kafir. Sudah jelas tanda-tanda dari Allah ini sudah sangat banyak. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal sudah jelas sangat banyak sekali, ya, kekuasaan Allah, tanda-tanda dari Allah, ya, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bumi yang kita pijak, gunung yang berdiri tegak, ya, lautan. Ya, ini semua tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menciptakan semua ini. Tapi kenapa masih saja ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, kurang lebih hampir sama, hanya saja ada beberapa tambahan dari beliau rahimahullahu taala. Ya, kita bacakan sedikit yang bisa kita jelaskan, ya. Ya, di sini disebutkan, dialah yang maha menyendiri dalam menciptakan makhluknya, maha kuasa dalam mengatur makhluknya. Maka apakah pantas bila dia disembah bersamaan dengan selainnya atau mempersekutukannya dengan yang lain, ya? Ya, sudah jelas, ya, dengan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa masih banyak orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada yang minta kepada Allah tapi juga minta kepada dukun. Ya, atau bahkan dia sama sekali tidak percaya kepada Allah, justru percaya hanya kepada dukun yang biasa dikatakan orang pintar, ya, padahal dia orang bodoh. Ya, karena mereka tidak tahu apa-apa. Ya. Kemudian dijelaskan juga bahwa langit dan bumi itu pada asalnya menyatu. Dengan kata lain, satu sama lainnya menyatu dan bertumpuk-tumpuk pada mulanya. Lalu keduanya dipisahkan dari yang lain. Ya, maka dijadikannya 7 lapis bumi dan juga 7 lapis langit. Ya. Apa hikmahnya? Kenapa dipisah antara langit dan bumi? Ya, ibarat sesuatu kalau menempel, ya, maka tidak ada ruang. Ya. Maka di sini hikmahnya apa? Adanya udara yang Allah ciptakan, ya. Jadi bumi dengan langit ini kalau menempel, tidak ada udara, tidak ada apa-apa, ya. Ya. Maka hikmah dipisahkannya maka supaya ada udara. Supaya apa? Kita bisa menghirup, ya, oksigen, ya. Kemudian juga Allah juga bisa menurunkan hujannya, ya, yang dimana langit bisa menurunkan hujan yang pada asalnya dulu belum ada langit, ya, semua tertempel, ya. Ya. Kemudian tanah bisa menjadi subur karenanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan hujannya dari langit, ya. Kemudian kita bacakan beberapa perkataan ulama, diantaranya bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya apakah pada permulaan penciptaan malam lebih dahulu atau ke siang, ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang mana lebih dahulu, malam atau siang, maka Ibnu Abbas menjawab, bagaimanakah menurut kalian langit dan bumi saat keduanya masih menjadi satu?
tentu di antara keduanya tiada lain kecuali hanyalah kegelapan. Demikian itu agar kalian mengetahui bahwa malam itu terjadi sebelum siang ya. Jadi kalau sesuatu yang menempel itu tidak ada ruang, artinya apa? Artinya gelap. Ya, tidak ada kehidupan. Ya, maka kalau ada pertanyaan apakah lebih dahulu? Siang atau malam? Maka kita katakan malam karena asalnya bumi dan langit itu satu kesatuan tertempel ya, kemudian tidak ada ruang di dalamnya, akhirnya gelap. Maka setelah Allah pisah antara langit dan bumi, maka telah nampaklah cahaya. Nah, inilah siang. Makanya malam lebih dahulu daripada siang. Ya. Kemudian juga diriwayatkan bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepadanya ya, menanyakan langit dan bumi ya. Ini dari Ibnu Umar ya. Yang dahulunya sesuatu yang padu lalu Allah memisahkan keduanya. Ibnu Umar berkata, "Pergilah kepada syekh itu, lalu tanyakan kepadanya, kemudian datanglah kamu kembali kemari dan ceritakanlah kepadaku apa yang telah dikatakannya." Lelaki itu pergi menemui Ibnu Abbas, syekh ini maksudnya Ibnu Abbas, dan menanyakan masalah itu kepadanya. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Ya, memang dahulunya langit itu terpadu, tidak dapat menurunkan hujan, ya, sehingga tidak dapat menumbuhkan tumbuhan. Setelah Allah menciptakan bagi bumi orang yang menghuninya, maka dia memisahkan langit dan bumi dengan menurunkan hujan, dan memisahkan bumi dari langit dengan menumbuhkan tumbuhan." Laki itu kembali kepada Ibnu Umar dan menceritakan kepadanya. Maka Ibnu Umar berkata, "Sekarang aku mengetahui bahwa Ibnu Abbas telah dianugerahi ilmu tentang Al-Quran. Dia benar memang demikianlah pada asal mulanya." Ibnu Umar mengatakan, "Sebelumnya aku sering mengatakan bahwa betapa beraninya Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran. Sekarang aku mengetahui bahwa dia benar-benar telah dianugerahi ilmu takwil Al-Quran." Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ibnu Abbas ini diantara pada para penafsir Al-Quran ya di zaman sahabat ya. Sebagaimana doa yang diriwayatkan ya, bahwasanya Allah mendoakan khusus kepada Ibnu Abbas ya, Allahumma alimhu ta'wil ya. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas ya rahimahullahu taala. Ya, silakan yang lain dibaca ya, kurang lebih hampir sama ininya, berkaitan tentang yang dahulunya menyatu antara bumi dengan langit, kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah menurunkan ya hujan dari langit di mana seseorang membutuhkan yang namanya ya air. Saya kira ini saja dari Ustaz. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Silahkan disimpulkan jika ada perlu yang ditambahkan ya, disimpulkan, dicatat dalam buku catatannya ya. Kemudian membaca, bukan hanya mendengar dari Ustadz, tapi juga membaca materi kita hari ini ya, materi kita hari ini supaya lebih paham. Dibaca berkali-kali tidak mengapa ya, supaya kita lebih bisa lengket di pikiran kita. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.